Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sidorejo, Bapak Wakatopo Utomo beserta perangkat desa. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta anggota. Yang saya banggakan Pak Camat atau yang mewakili. Dan yang saya banggakan juga Pak Babin dan Pak Babinsa. Dan yang saya cintai semua seluruh warga atau tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini dari seluruh Sidoarjo yang tidak bisa saya sebut. Syukur alhamdulillah kita panjatkan ucap puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini untuk membahas rencana kerja tahun 2026, tahun akan datang. Dan tidak lupa juga pemerintah desa dipimpin oleh Pak Kades melaksanakan tahun 2025 yang sudah menjadi APBDes. Yang saya paparkan, APBDes itu tidak semua terrealisasi. Kalau sumbernya tidak ada, pasti tidak akan terrealisasi. Masuknya tidak ada, bagaimana masuk rekening desa, tidak ada pemasukan, jadi kegiatan itu nanti tidak terrealisasi. Seperti itu. Membahas tentang rencana kerja pemerintahan desa yang kita bahas malam ini sudah sering dilakukan setiap tahun dan dipaparkan oleh teman saya, biasanya Mas Faiz, karena malam ini tidak bisa hadir, sama Mbak Fendi. Ya izin Pak Lurah karena kegiatan lain atau keluarga. Yang disampaikan ya seperti itu. Pembina itu sebagai kepala desa tim 7 atau 11 yang bekerja mulai hari ini sampai September nanti, menampung seluruh usulan Bapak RT maupun Bapak RW atau tokoh-tokoh masyarakat lain. Tidak hanya sekedar fisik, Pak Kades sudah memaparkan tadi, bisa juga non fisik atau pengangguran di RT tersebut disampaikan kepada Pak Kades. Kalau Pak Kades dolan ke kabupaten atau ke dinas dinas ketenagakerjaan, dinas Mas kemarin pelatihan AC itu PLK, itu sumbernya kabupaten yang tidak tercatat di APBDes. Cuma desa suruh membuat proposal, Pak Kades dispo kepada perangkat desa cepat untuk membuat proposal sehingga warga desa Sidoarjo bisa menerima manfaat pelatihan AC. Syukur harapannya bisa menjadi keterampilan warga RT tersebut. Untuk pembina itu ketua desa, ketuanya itu sekretaris desa atau perangkat desa yang menguasai tentang aturan regulasi yang ada tentang RKP ini, rencana kerja tahun berikutnya. Kalau sumber dana desa itu tentunya ada intervensi, tidak semua ke fisik semua, enggak. Bisa juga ke kesehatan. Itu PMT, Yandu, itu semua didanai dari dana desa. Mungkin kalau ada yang belum tahu. Sama ibu hamil itu dan lain-lain lah. Itu di bidang pembangunan dan pemberdayaan, dua itu prioritasnya. Untuk selanjutnya sekretaris biasanya dari LKMD atau LPM sebutannya, dan seterusnya itu bisa lembaga kemasyarakatan desa atau unsur perangkat desa. Nanti tim 7 atau 11 di bulan ini sampai September bekerja keras untuk menampung atau menerima usulan-usulan panjenengan semua. Bisa di kantor disampaikan. Harapannya bisa data gitu Pak. Alasannya apa kan gitu. Butuh biaya berapa. Sering di pemerintahan desa Pak Kades mengusulkan kepada dinas-dinas terkait untuk usulan Pak gitu. Tidak semua terrealisasi di tahun berikutnya. Ya tidak kecewa. Intinya pembangunan itu tidak akan berhenti, akan dilanjut generasi-generasi selanjutnya.
tim 7 atau 11 nanti masih ada tugas untuk rembuk stunting nanti. Apa-apa yang di bidang kesehatan yang diusulkan di Sidorejo ini akan ditampung semuanya, dari usulan-usulan kader kesehatan, Bu Bidan dan lain sebagainya itu akan tertampung di RKP. Tapi tidak semua menjadi realisasi karena keterbatasan anggaran. Biasanya di Sidorejo ini dalam 1 tahun itu 3 miliar Pak G, atau 2 miliar itu. Langsung saja untuk titipan dari tim yang bekerja nanti, dari tim Dinpermades mengeluarkan surat tanggal 7 Juli tahun 2025, nomornya 148/1179, untuk Pemdes segera membuat RKP tahun 2026 dan RPJM desa. RPJM itu dulu sudah kok, sekarang kok membuat lagi perubahan RPJM Des. Jabatannya nambah 2 tahun. Pak Ades sambil sosialisasi itu aja. Kemarin sudah dibahas atau dimutuskan. Selanjutnya surat tersebut isinya yang nantinya mau bekerja, saya bacakan semuanya apa sedikit saja karena ini sudah malam. Sudah ya. Oke. Jadi yang terbaru ini intinya perencanaan pengadaan barang dan jasa di desa dilakukan pada saat penyusunan RKP desa dituangkan dalam berita acara hasil musrembang des dan dilampiri dengan RAB kegiatan proposal teknis yang disusun oleh KAUR dan KASI. Jadi harapannya nanti usulan beserta RAB, rencana anggaran biaya, atau kalau ada pengangguran didata, diusulkan ini hobinya apa, bisa disinergikan oleh Pak Kades beserta tim perangkat desa di Sidorejo. Itu saja dari saya. Kalau belum paham bisa ditanyakan. Jadi outputnya nanti SK tim sama tim itu bekerja, RKTL-nya ada musdes-musdes sesuai dengan biaya dalam Perdes RKP Des tahun 2026. Ada gambaran sih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.